Jika ingin menikahi laki-laki Pariaman, maka harus menjemputnya dengan sejumlah uang. Bahkan ada yang mengatakan juga dengan bahasa yang lumayan kasar bahwa pria tersebut itu dibeli. Assalamualaikum guys, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Cerita Apsari. Guys, kalian udah pernah nonton video aku yang ini belum? Nah, di video itu kan aku bahas tentang keunikan di kota Sopeng yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi aku tuh kayak kepikiran pengen bahas tentang keunikan lagi yang ada di Indonesia, tapi di daerah lain. Karena kalian tahu sendiri lah guys, Indonesia itu kaya dengan tradisi dan budaya, yaitu salah satunya tentang tradisi pernikahan. Nah guys, ngomong-ngomong soal pernikahan, yang umumnya di Indonesia itu kan biasanya laki-laki yang datang melamar perempuan. Dan kalau di suku aku guys, di suku Bugis, itu budayanya biasanya pihak laki-laki yang mau melamar harus bawa uang panai. Jadi uang panai itu maksudnya kayak uang yang diberikan kepada pihak perempuan untuk dipakai belanja resepsi pernikahan. Nah, baru-baru ini juga guys sempat viral banget di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Pinrang, di mana ada seorang wanita yang melamar pria melalui perantara keluarganya dengan uang panai yang cukup besar guys, yaitu 500 juta rupiah. Cuman kenapa kejadian itu bisa viral banget? Karena ini baru pertama kalinya guys terjadi di Sulawesi Selatan, wanita yang melamar pria. Jadi kayak masyarakat itu masih heran, kok ada kejadian kayak gini. Sedangkan guys di daerah lain, yaitu di Minang Pariaman di Sumatera Barat, sebenarnya tradisi wanita dalam tanda kutip membeli pria untuk dinikahi itu hal yang sangat biasa guys. Bahkan jadi keharusan bahwa wanita yang harus melamar pria dan memberikan uang japuik atau uang panai gitulah guys. Nah, ini tuh cukup menarik buat aku guys, karena aku juga baru pertama kali sih dengar tentang tradisi seperti ini di Indonesia. Makanya aku tuh tertarik banget untuk bagiin cerita ini ke kalian guys, biar kita tuh bisa sama-sama tahu dan menambah wawasan kita tentang Indonesia. Tapi sebelum kita bahas ke ceritanya, seperti biasa boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe channel ini biar ini bisa terus berkembang dan aku juga semakin semangat untuk bagiin cerita-cerita menarik ke kalian guys. Oke, yuk kita lanjut ke ceritanya. Jadi guys, Sumatera Barat ini dikenal dengan berbagai macam budaya. Nah, salah satunya yang unik dan selalu menjadi pertanyaan di masyarakat adalah perempuan membeli laki-laki atau disebut juga dengan istilah bajapuik. Kalian udah pernah dengar belum tentang bajapuik? Jadi, bajapuik ini adalah tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas dari daerah Pariaman guys. Oh ya, yang belum tahu nih, kota Pariaman ini terletak di Sumatera Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 95.519 jiwa berdasarkan data pada tahun 2021. Dan kota ini juga berjarak sekitar 56 km dari kota Padang. Atau kalau kalian dari Bandara Internasional Minangkabau, itu tuh jaraknya sekitar 25 km. Oke, kita kembali lagi ke bajapuik tadi guys. Jadi bajapuik sendiri dipandang sebagai kewajiban pihak dari keluarga perempuan memberikan sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki atau si calon suami sebelum akad nikah dilangsungkan gitu guys. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih tujuan bajapuik ini? Terus kenapa coba harus perempuan yang memberikan uang atau barang ke laki-laki? Kalau kita lihat dari kehidupan normal masyarakat, seharusnya kan laki-laki yang memberikan uang dan benda kepada perempuan. Tapi dalam tradisi ini malah sebaliknya guys. Jadi guys, bajapuik itu tujuannya untuk menghargai keluarga pihak laki-laki yang telah melahirkan dan membesarkan anak laki-lakinya. Sehingga ketika anak atau keponakan laki-laki mereka itu menikah dan meninggalkan rumah, mereka itu tidak merasa kehilangan gitu guys. Karena ya biasanya seorang anak laki-laki kan adalah tumpuan harapan dari keluarganya. Sementara ketika mereka menikah, mereka itu akan menjadi harapan keluarga dari si perempuan. Ibaratnya kayak harus dilepas gitulah guys laki-lakinya.
Cuman kalau menurut aku guys, ini tuh kayak ibarat hadiah lah untuk orang tua dari laki-laki, agar mereka tuh ikhlas melepaskan anak laki-laki mereka untuk si calon menantu perempuannya. Karena dalam tradisi ini guys, ketika sudah menikah, pengantin laki-laki ini harus ikut tinggal di rumah pengantin perempuan. Jadi kayak kebalikan dari tradisi yang terjadi di masyarakat lah guys. Nah, gimana sih asal muasal bisa terjadi tradisi seperti ini di daerah Pariaman? Nah, ini ceritanya guys. Menurut cerita, tradisi Bajapuk ini sudah ada sejak zaman dahulu guys, yaitu sejak kedatangan Islam ke Nusantara. Dan sumber adat dari Minangkabau ini adalah dari Al-Quran. Seperti kata pepatah Minang guys, adaik basandi syarak, syarak basandi kitabuloh. Jadi semua adat Minang ini berasal dari ajaran Islam. Orang asli Pariaman sendiri merupakan penduduk pesisir yang bermata pencarian nelayan. Mereka itu hidup dari hasil melaut yang ada di pantai Pariaman. Kemudian akhirnya datanglah orang rantau dari daerah Bukit Tinggi Padang Panjang. Lalu mereka itu mulai bertempat tinggal serta bercocok tanam sebagai petani di Pariaman guys. Nah, singkat cerita, kemudian orang rantau ini ingin menikahkan putri-putri mereka dengan orang Pariaman. Tapi orang Pariaman itu kan dulunya hidup dalam kemiskinan gitu guys. Sehingga untuk mengangkat derajat calon suaminya, keluarga wanita ini pun menjemput dan memberikan sejumlah harta untuk si calon suaminya. Tapi meskipun begitu, kalau mereka sudah menikah, suami itu mereka pun akan tetap dihormati di keluarga istrinya dan dipanggil dengan gelar mereka seperti Sidi, Bagindo, atau Sultan. Cuman aku tuh ada baca juga guys, katanya menurut masyarakat di sana pria Minang dibeli memang dibolehkan, tapi nantinya setelah menikah sang suami ini akan memiliki beban lebih seperti menanggung biaya pendidikan adik-adik sang calon istri dan juga beban ekonomi keluarga lainnya lah. Nah, kalian pasti penasaran kan guys, gimana sih proses pemberian Bajapuk ini? Kayaknya sih prosesnya bakalan sama aja sih guys seperti adat-adat yang lainnya, cuman bedanya ini terbalik antara si laki-laki dan si perempuan. Jadi guys, kalau ada orang Pariaman yang anak gadisnya itu sudah siap untuk menikah, maka orang tuanya itu akan mulai mencarikan jodoh untuk anak mereka. Kemudian di saat mereka itu sudah menemukan laki-laki yang dirasa cocok lah, maka keluarga perempuan akan mengunjungi keluarga laki-laki tersebut. Dan acara ini tuh biasanya dinamakan Marantak Tanggo atau artinya menginjak tangga. Acara ini sebagai tahap awal aja guys bagi seorang wanita mengenal calon suaminya. Kalau dirasa cocok, maka keluarga dari kedua belah pihak ini akan berunding dan melaksanakan acara berikutnya, yaitu memendekan hetongan, atau maksudnya tuh kayak keluarga perempuan akan datang kembali ke rumah calon mempelai laki-lakinya, atau biasanya mereka sebut dengan marapulai, dan bermusyawarah kembali guys. Sebelum memendekan hetongan, orang tua anak daro atau calon pengantin perempuan akan menyampaikan maksud mereka kepada mama tungganai atau paman si anak gadis dari pihak ibu yang paling tua. Biasanya mama atau paman ini akan bertanya kepada anak gadis apakah benar-benar siap untuk menikah. Karena itu tadi guys, biaya baralek atau pesta beserta isinya termasuk juga dengan uang japuik akan disiapkan oleh keluarga wanita. Jadi buat anak-anak gadis atau perempuan sebelum menikah itu dipikirin matang-matang dan dipersiapkan juga tuh mentalnya bener-bener, karena ini menyangkut biaya pernikahan yang gak murah untuk diberikan kepada laki-laki guys. Jadi yang biasanya laki-laki yang pusing untuk biaya nikah, yang ini malah perempuan. Cuman gimana sih seandainya kalau si perempuan ini juga ternyata termasuk keluarga yang sederhana? Jadi biasanya guys, keluarga perempuan akan mempertimbangkan untuk menjual harta pusaka atau pusaka untuk membiayai pernikahannya. Ya misalnya kayak keluarga perempuan ini punya tanah atau kayak punya sawah, mungkin mereka bakalan jual untuk biaya pernikahan. Kemudian dalam acara memendekan hetongan, kedua belah pihak akan membicarakan tentang besarnya uang japuik dan berbagai persyaratan-persyaratan lainnya. Nah, acara selanjutnya yaitu batimbang tando atau meminang gitu guys. Jadi pada acara ini keluarga perempuan akan mendatangi rumah laki-laki membawa berbagai macam persyaratan yang telah dibicarakan sebelumnya. Terus dalam acara ini juga calon mempelai laki-laki dan perempuannya akan menerima tanda bahwa mereka emang benar-benar akan dinikahkan. Dan kalau acara ini sudah selesai, pembicaraan akan meningkat pada masalah uang japuik,
uang mahar, dan juga hari pernikahan atau baralek. Nah, setelah proses tadi itu selesai, acara itu dilanjutkan dengan pepatah pepitih yang diwakili oleh Kapalo Mudo anak daro atau pengantin perempuannya, dan Kapalo Mudo marapulai atau pengantin laki-laki. Jadi guys, buat kalian yang belum tahu, Kapalo Mudo ini maksudnya adalah orang-orang yang mengerti tentang pepatah Minang. Dan jalannya acara pernikahan juga tergantung dari percakapan Kapalo Mudo ini. Ya kurang lebih hampir sama kayak adat-adat lainnya sih guys, cuma penyebutan namanya aja yang beda. Setelah acara batimbang tando, maka acara ini akan dilanjutkan dengan menetapkan uang jemputan dan uang hilang. Jika calon pengantin laki-laki merupakan orang keturunan bangsawan atau mempunyai gelar, maka nilai uang japuiknya itu lebih tinggi guys. Cuma yang jadi pertanyaan, emang uang japuiknya itu dilihat berdasarkan apa sih gitu kan? Jadi guys, sekarang nilai uang japuik ini ditentukan oleh tingkat pendidikan, pekerjaan, dan juga jabatan si calon pengantin laki-laki. Besarnya uang japuik juga ditentukan dalam uang rupiah yang nilainya sama dengan 30 ameh atau emas. 1 ameh itu setara dengan 2,5 gram emas. Semakin tinggi nilai uang japuik yang diberikan, maka semakin tinggi juga status sosial marapulai atau calon pengantin laki-lakinya guys. Kalau pada zaman sekarang sih nilai uang jemputan atau japuik ini bisa diganti dengan uang rupiah biasa, hewan atau kendaraan. Dan besar uang japuik untuk orang biasa itu misal kayak profesinya itu tukang beca atau orang-orang biasa itu dijemput dengan uang guys. Setelah uang japuik ini diberikan, maka acara itu dilanjutkan dengan acara alek randam atau persiapan dan malam bainai. Kemudian setelah semua persiapan selesai, maka pada hari yang telah ditentukan, keluarga pengantin perempuan ini yang terdiri dari mama atau paman, kemudian juga ayah, kakak laki-laki, akan menjemput pengantin laki-laki di rumahnya membawa pakaian pengantin serta persyaratan termasuk uang japuik. Lalu sesampainya di rumah pengantin laki-laki, maka mama anak daro atau paman dari pengantin perempuan tadi akan membuka percakapan dan diakhiri dengan membawa pengantin laki-laki. Sedangkan uang japuiknya itu akan diserahkan kepada ibu dari pengantin laki-laki. Marapulai pun akhirnya dibawa ke tempat akad nikah. Setelah menikah, acara dilanjutkan dengan pesta perkawinan atau mereka sebut juga dengan baralek. Setelah kedua pengantin bersanding di rumah anak daro dengan berpakaian adat lengkap dan diiringi dengan kerabat serta membawa makanan adat, mereka kemudian mengunjungi rumah mertua anak daro. Dan acara ini tuh disebut dengan manjalang mintuo. Nah, pada acara inilah uang japuik akan dikembalikan dalam bentuk perhiasan kepada anak daro, yang terkadang jumlahnya itu justru dilebihkan oleh ibu marapulai. Berarti di sini ya tetap saling menguntungkan juga sih guys, karena kayak ada timbal balik gitulah guys. Ya lumayan keren sih tradisi ini. Nah, gimana nih kalau seandainya tidak ada uang japuik dalam tradisi ini? Jadi ternyata guys, kalau ada pernikahan yang tidak memberikan uang japuik, maka akan dikenai sanksi, terutama sanksi moral. Biasanya sih keluarga tersebut akan mendapatkan cemooh dari sanak keluarganya dan juga teman-temannya, terutama dari mamanya atau si paman. Atau keduanya mungkin bisa jadi tidak menikah guys, dan dicap tidak beradat dan akhirnya diusir dari kampungnya karena dianggap tidak menghargai nini mama. Jadi agak ngeri sih guys kalau sanksinya kayak gini kan. Kalian tahu nggak guys, selama ini orang-orang di luar suku Pariaman dan orang-orang yang tidak tahu tentang budayanya menganggap bahwa jika ingin menikahi laki-laki Pariaman, maka harus menjemputnya dengan sejumlah uang. Bahkan ada yang mengatakan juga dengan bahasa yang lumayan kasar bahwa pria tersebut tuh dibeli. Tentunya anggapan itu membuat geram sejumlah tokoh adat Pariaman guys. Namun memang anggapan tersebut telah tertanam di benak masyarakat luas yang tidak mengerti tentang tradisi ini. Padahal tradisi bajapuik ini guys, menurut tokoh adat itu bertujuan untuk mengangkat derajat pria di Pariaman. Mereka itu dijemput untuk menghormati pria tersebut dan yang akan menjadi anggota keluarga baru dari sang istri atau urang sumando.
Jadi guys, kesimpulannya sebenarnya laki-laki di Pariaman itu bukan dibeli, tapi justru untuk menaikkan derajat dan menghormati laki-laki tersebut, maka diberikanlah uang japuik. Dan untuk orang-orang di luar seperti kita, tetap harus bisa menghormati adat istiadat setiap daerah. Dan banggalah, ternyata Indonesia itu kaya dengan tradisi dan budaya. Nah, itu tadi guys cerita tentang tradisi unik dari daerah Minang Pariaman. Gimana nih menurut pendapat kalian guys? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya nggak ada masalah kalau perempuan yang melamar laki-laki, karena pada zaman Nabi pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilamar oleh Siti Khadijah radhiyallahu melalui perantara. Cuman mungkin di zaman sekarang hal seperti ini tuh kayak masih dianggap tabu oleh masyarakat, karena ada sedikit gengsi lah kalau perempuan yang melamar laki-laki. Tapi apapun itu kembali lagi ke pribadi masing-masing guys. Oke, segitu dulu video kali ini guys. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like dan komen bagusnya bahas tentang apa lagi nih. Terus jangan lupa juga untuk share video ini ke media sosial yang kalian punya. Dan follow juga Instagram aku hapsari95_ biar kita tuh bisa temenan dan saling sharing guys. Oke, see you in next video and bye guys.